sebelum kita langkah lebih jauh ke kalimat kedua wal jannata, kita harus pahami dulu. Kalau kita berusaha menggapai ridha Allah, itu kan doa kita, pekerjaan lisan. Lalu pekerjaan badan kita agar dapat ridha Allah, itu bagaimana? Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil ibadah. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmi mukashafah wal basirah wal hikmah wal iman wal islam. Allahumma ya fattah ya alim iftah qulubana wa quluba man futuhal arifin bi haqqi sayyidil mursalin wa bihaqqil Qur'anil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Memang beda kalau puasa, doanya pun agak-agak lemas ya. Ra'isa fi hadhil buyut Sayyidul Habib Zainuddin Al-Mahdali beserta keluarga yang kita sama muliakan dan hormati. Kemudian semua jemaah pengajian yang insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan dengan rahmatnya, dikucurkan dengan ampunannya di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita hari Senin yang lalu. Senin pertama kita sudah bahas tentang tata cara kita bertaubat kepada Allah di bulan Ramadan. Mengutip firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 37 yang bunyinya udah tahu semua. Ada yang ingat bunyinya? Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Nabi Allah Adam diajarkan oleh Allah kalimat-kalimat untuk Nabi Allah Adam bertaubat. Yang masyhur kalimatnya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat fatalaqqa, Allah langsung yang mentalakinya. Tapi sebelum kalimat fatalaqqa di semua redaksi tafsir udah Ustaz jelaskan, cuma pengulangan. Dijelaskan bahwasanya ya'rifuhu min dzambihi. Adam lebih dahulu tahu tentang dosa-dosanya. Setelah dia tahu dosanya, baru Allah ajarkan cara bertaubat bagaimana. Dan di awal kita Ramadan tempo hari, bukan awal sih, udah hampir masuk minggu pertama waktu itu, sebelum kita bertaubat kepada Allah di bulan Ramadan, kita harus tahu dulu dosa-dosa kita itu apa aja. Pertama. Yang kedua, dosa kita itu dari bagian tubuh mana saja. Dengan merincikan dosa apa, bagian tubuh mana saja yang melakukannya, maka dengan begitu kita saat bertaubat tepat sasaran. Sama lah seperti orang dibawa ke rumah sakit, begitu diperiksa sama dokter nggak jelas penyakitnya apa, nggak akan dikasih obat kalau dokter itu memang mengerti. Yang dikasih cuma pereda nyeri. Nah, jadi begitu juga, karena dosa ini merupakan penyakit yang ada di tubuh manusia. Saat kita bertaubat ingin membersihkannya, kita harus tahu dulu dosa kita itu apa saja. Ada yang ingat dosanya? Jangan bilang masalah gadis ya, nggak enak nanti. Cerita masalah lajang dulu bisa banyak loh, jangan gitu ya. Nah, kalau cerita masalah lajang kan masa remaja gelap dulu ya. Oke, itu yang pertama. Sudah. Di kajian kedua kita membahas tentang bagaimana memanfaatkan waktu luang saat kita berpuasa. Nah, kaidahnya adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda,
hidup manusia bainal hasanatain, hasanatin kad qadaha wa hasanatin yantadiruha. Hidup manusia itu di antara dua kebaikan, kebaikan yang sudah dilakukan dan kebaikan yang ditunggu untuk dilakukan. Dan status menunggu kebaikan apabila diniatkan statusnya sebagai penunggu kebaikan kedua, maka hukumnya tunggu itu mendapatkan pahala-pahala sunnah. Setelah udah taubat, isi balik. Kalau bahasa kita kosong tadi udah isi balik cara-cara kita untuk meraih pahala. Begitu habis sholat subuh mau tidur, tetap niatkan juga caranya. Ya Allah, sebelum sampai sholat duhur, sambil nunggu-nunggu datangnya sholat duhur, baiknya hamba tidur dulu ya Allah. Maka tidur mendapatkan pahala sunnah. Begitu juga setelah duhur, begitu juga setelah asar. Yang penting saat kita istirahat, kita tetap menjaga dan meniatkan bahwasanya kita menunggu ibadah berikutnya. Bainal hasanatin kad qadaha wa hasanatin yantadiruha. Udah, itu udah cuma pengulangan aja. Nampak dari cara nengoknya kayaknya ya emang nggak ingat gitu. Nampak nengoknya mengawang-awang gitu. Nampak gitu ya, alhamdulillah. Tapi ya ustadznya ngerti, insyaallah, tenang aja, puasa gitu ya, dehidrasi orang gitu kan. Tapi kalau jam segini dehidrasi kan bahaya juga gitu. Tapi nggak masalah. Hari ini hari yang ketiga kita pertemuan, insyaallah. Yang ketiga ya. Nah, yang keempat nanti makan-makan ya. Kan ya kan hari keempat. Dehidrasi biar aja nggak apa. Nggak usah dibahas makannya dulu ya. Boleh. Oke, hari ini hari ketiga pertemuan, kita bahas sesuatu yang sering kita lakukan saat kita melakukan ibadah di malam Ramadan. Saat malam Ramadan, yang ikut tarawih ataupun yang sholat sendiri ataupun yang berdoa setelah sholat sendiri. Kalau yang ikut tarawih, di setiap 4 rakaat itu Bilal membacakan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau tempat kami dulu waktu masih kecil-kecil Ustadz, sekarang kan baru lajang masih kecil gitu kan. Kecil-kecil Ustadz dulu doa itu saja yang diulang-ulang. 2 doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setiap 4 rakaat doa itu saja diulang-ulang. Kalau sekarang karena anak-anak kita udah pintar baca doa, banyak sambung-sambungnya doa lain, nggak masalah. Tapi intinya doa itu nggak pernah tertinggal. Doa itu merupakan doa yang disyariatkan baik melalui hadis baginda Nabi dalam kitab Sahih Jami'us Saghir Imam Syekh Al-Imam At-Tabrani, ada juga yang diriwayatkan langsung dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya di malam-malam Ramadan, bahwasanya disunahkan berdoa, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, bantu kami ya Allah untuk mendapat ridhamu, bantu kami untuk mendapatkan ridhamu. Nah, itu yang pertama. Bantu kami untuk mendapatkan ridhamu. Pertanyaannya, saat kita berkata Allahumma inna nas'aluka ridhaka, yang kita harap ridha Allah kan? Sebelum kita langkah lebih jauh ke kalimat kedua wal jannata, kita harus pahami dulu, kalau kita berusaha menggapai ridha Allah, itu kan doa kita, pekerjaan lisan. Lalu pekerjaan badan kita agar dapat ridha Allah itu bagaimana? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ridallah biridal walidain wa sabtullah fi subtihima. Jika engkau ingin mendapat ridha Allah,
maka ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tuamu. Murka Allah pun terletak pada murka kedua orang tuamu. Jadi kalau kita tiap malam Ramadan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, tolong kami, bantu kami dengan ridhamu. Apakah kita sudah menggapai ridha kedua orang tua kita? Karena sebelum orang tua kita meridhai, Allah tak akan meridhainya. Pertanyaan paling mudahnya begini. Tadi malam ke-19 kita tarawih. Kemarin hari ke-18 kita puasa. Udah berapa es bandung kita kirimkan ke rumah mama? Kita antar untuk buka puasa mama. Udah berapa kali bakwan goreng, tempe goreng dan teman-teman kita antar untuk orang tua kita berbuka sebagai teman dia, kalaupun kita tak bisa menemaninya. Kalau sekalipun tak ada, jangan mimpi dapat ridha Allah. Ini yang paling penting. Makanya kita buat kajian ini berjenjang. Di hari ke-18 yang masih punya orang tua, berapa kali kita sempatkan meninggalkan segala macam rutinitas untuk berbuka menemani mereka. Dulu waktu kita kecil, yang menyediakan uang beli ikan itu mereka, dimasakkan oleh mereka. Setelah dimasakkan, dipindah tulangnya waktu kita mau makan. Nggak mau kadang kita makan, disuapinya kita makan. Tapi saat beliau menjadi tua, kita sudah punya keluarga, terkadang mereka nggak minta disuapi, mereka cuma ingin ditemani. Itu pun tak mau kita. Jadi 18 hari kita sudah puasa, hari ini hari ke-19, berapa kali kita sudah menemani mereka? Kalau tak mau menemani mereka, tak bisa menemani mereka, tak sempat menemani mereka, kita semua bisa beralasan. Tapi yakin, Allah tak ingin alasan itu. Allah ingin melihat kesungguhan kita. Ridullah biridul walidain wa subtullah fi subtihima. Kalau mau Allah ridha, gapai ridha orang tuamu. Kadang kita baik kepada sesama, baik sama kawan, baik sama keluarga yang lain, baik sama tetangga, tapi pada orang tua sendiri, na'udzubillah. Masing-masing tanya pada diri sendiri, hari ke-19 hari ini udah apa yang kita berikan kepada orang tua kita? Saat kita sanggup belikan baju ke anak kita, harganya sampai ratusan. Awal mana kita berikan ke anak kita dengan ke orang tua kita? Anak kita itu amanah, orang tua itu tanggung jawab, dua-duanya dapat. Dapat apa? Dapat ganjaran apabila kita tidak imbang dalam keadilan. Makanya yang paling penting sekarang, saat kita masih diberikan Allah kehidupan dan yang masih diberikan Allah orang tua yang masih hidup, setua renta apa mereka, jangan sampai mereka menitikkan setetes air mata karena rindunya pada kita. Kita udah punya anak, kita sudah punya anak. Bayangkan orang tua kita saat mau buka puasa, ditengoknya kursi meja makan sebelah kanan kosong, depannya kosong, yang kiri kosong. Dilihatnya ke dinding, ya Allah, anakku banyak ya Allah, tapi kok sesepi ini di rumah ini ya Allah. Almarhum sudah si suami, kenapa bapak pergi nggak ngajak aku pak? Aku sendirian di sini. Bayangkan kalau kita yang tua nantinya dibegituin sama anak kita. Jadi kalimatnya ridallah biridal walidain. Yang belum ngasih uang beli baju untuk orang tua, udah kasih sekarang. Jangan sekarang, itu pulang-pulang beneran kan. Pernah lebaran tempo hari Ustadz ceritakan cerita Alqamah yang karena setelah dia menikah dia lupa kepada orang tuanya di lapangan kita. Udah, sekarang kita lupa kepada orang tua bukan karena menikah, ada karena alasan kedinasan, ada karena alasan ikatan pekerjaan. Aku nggak bisa pulang mak, kenapa? Aku terikat dinas di sini mak. Aku nggak bisa pulang mak, terlalu jauh. Aku kerja di sini mak. Itu kalimat kita.
Demi Allah, bukan pekerjaan kita yang buat kita masuk surga. Demi Allah, bukan ikatan dinas kita yang bawa kita ke surga. Tapi demi Allah, ridha orang tua kita yang bawa kita ke surga. Terlalu jauh mereka, Ustadz. Kami nggak mungkin tiap hari buka puasa 15 menit sebelum berbuka, telepon dia. Ajak dia bercanda, ajak dia cerita. Itu saja. Karena dia bukan ingin disayang, dia ingin ditemani. Rasulullah kembali berkata, siapa yang menyayangi, maka dia akan disayangi. Siapa yang mencintai, maka dia akan dicintai. Setua apapun kita, sebesar apapun kita, ini nggak nyindir ya, sebesar apapun kita tetaplah seperti batu yang juga bernama anak bade. Kita tetap anak, walaupun kita sudah tua bangka, kita tetap dianggap anak. Dan kalau kita sayang kepada orang tua kita, wallahi anak kita pun nantinya saat kita tua renta juga akan sayang pada kita. Kalau sekarang saja kita menterlantarkan mereka, dalam tanda kutip tak mau menemani mereka, kita punya anak, kita juga bakal tua. Tunggu saja. Jadi yang hari ini kalau kita bisa praktekkan satu ini saja, doa kita dari malam pertama tarawih sampai malam 18 tarawih insya Allah makbulah. Karena yang Allah jamin langsung dikabulkan, mendapat ridhonya, itu salah satunya adalah yang kita berikan kepada orang tua. Makanya sejarah mencatat dengan tinta kelam bagaimana di negeri Padang itu ada yang namanya maling kundang, tempat kita maling ayam. Maling kundang karena apa? Dia dikutuk menjadi batu karena durhaka pada orang tua. Kalau dia berbakti pada orang tua, Allah instankan juga balasannya. Jadi kalau kita mau, kita nanti saat kita tua renta tidak diperlakukan dan tidak dilupakan oleh anak-anak kita, kita juga seorang anak, jangan lupakan orang tua kita. Itu yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal, Ustadz, kami kan Ustadz udah 60, gak mungkin mak kami masih hidup umpamanya. Kalau yang sudah meninggal, berapa kali di setiap kali kita sholat di bulan Ramadan ini, kita doakan, kita istighfari orang tua kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira birahmatika ya arhamar rahimin. Gak bisa dengan kalimat bahasa Arab, ya Allah ampuni orang tuaku ya Allah. Kalau orang tua kita terkadang seperti ibunda kita, Bunda Febri belum muslim, ya Allah beri hidayah kepada orang tuaku ya Allah. Itu kalimatnya. Doa anak tak berhijab. Berapa kali sudah? Setelah itu sambung, lahum ajma'in al-fatihah li abi wa ummi lahum ajma'in al-fatihah, untuk ayah dan ibu, kepada mereka berdua ya Allah bacakan Fatihah sekali setiap selesai salat 5 waktu. Sayyid Abdullah Al-Haddad, pendiri mazhab Haddadiyah dalam tariqah, beliau berkata, siapapun yang menjadi seorang anak tidak mendoakan ayah dan ibunya 5 kali minimal sehari semalam, maka tak layak dia masuk surga. Berarti setiap habis sholat kita punya kewajiban 1 kali untuk berdoa kepada orang tua.